gak ada urusan mau dia itu batal nasabnya ataupun tidak. Tapi yang kita bongkar adalah kelicikannya dari klaim Ba'alawi, oknum-oknum Habib. Jadi yang mendoakan Ratu Belanda itu bukan hanya Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia. Ini ada yang ditulis langsung dibacakan di Masjid Pasuruan dan Malang oleh Habib Ismail bin Abdullah Al-Attos. Ini yang paling mencolok dalam doanya begini. Nih, monggo ditanggapi nanti ya kalau saya salah baca. Kalau di atasnya biasa Allahumma taqabbal syukrona li ta'yidika jalalatil malikati wa hilmina al mahbubati fi tahtil mulki muddata isrina sanah. Allahumma tawil fi umriha wa matiha fi sihatil afiyah wa fadlaha wa lanal amiratul mahbubah. Allahumma ayyidil malikati fil hadri wal mustaqbal bisinina adidah wa aqwamam madidah. Nah ini nih ya yang saya guys bawahi. Habib Ismail bin Abdul Atos ini kan mendoakan rasa bersyukurnya atas kepemimpinan Ratu Helmina yang tercinta yang sudah memimpin selama 20 tahun di pemerintahan Belanda. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dan diberikan sehat wa'afiyah. Dan mudah-mudahan Allah menjaganya walanal amiratul mahbubah, karena bagi kami adalah Helmina ini adalah pemimpin yang kami cintai, gitu kan? Bahkan Allahumma ayyidil malikah fil hadri wal mustakbar. Dia meminta kepada Allah, jadi pemerintahan Belanda yang dipimpin Helmina ini supaya tetap hadir, baik fil hadir wal mustakbal, baik sekarang ataupun yang akan datang. Bisini na'adidah, dengan bertahun-tahun, gitu ya. Wa aqwa mamadidah, dan tegak berdiri selamanya, gitu loh. Nah, monggo bisa ditanggapi. Yang kita bongkar ini adalah kelicikan mereka. Ini yang disebut dengan Pak Mujid tadi, mereka ini tertawa dengan di atas penderitaannya Nusantara. Gak bisa, wong mereka penjajah kok. Belanda ini penjajah, dikatakan pemerintah yang sah, yang kemudian ketika Nusantara rakyatnya bangkit ingin melawan Belanda dikatakan gurur di dalam kitab Manhajul Istiqomah. Gak bisa, itu penjajah. Gak bisa dikatakan sebagai pemerintah yang sah. Monggo kalau bisa menanggapi, kalau mau menyangkal dari doa ini karena tulisan asli. Wa katabahu as-sayyid al-habib Ismail bin Abdullah al-Attos. Nah ini ditulisnya sama Habib Ismail bin Abdullah al-Attos. Nah ini kan harapannya mereka gitu. Dan ini kalau kita lihat adalah grand design yang sedemikian rupa. Dan kita ingin men-share hal ini kepada masyarakat biar kita paham. Boyo, artinya jangan sampai menjadi fanatik buta. Masih banyak yang lebih hak kita muliakan di Nusantara itu daripada mereka-mereka yang terindikasi berafiliasi dengan kolonial Belanda. Kalau berbicara tentang manuskrip banyak manuskrip itu ya, karena perubahan sejarah ini dari zaman kerajaan sudah mulai. Kita harus cerdas. Gak ada orang yang utuh cinta NKRI kalau dia hanya pendatang. Pasti yang mempunyai kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh, yang kuat, pasti orang-orang pribumi. Itu saja sudah. Monggo bisa ditanggapi ya doanya tadi Habib Ismail bin Abdul Al-Attos itu, yang meminta kepada Allah supaya kepemimpinan Ratu Helmina ini selamanya di Nusantara dengan kalimat bisini na'adidah wa aqwamam madidah. Monggo ya. Nah ini juga masih banyak kita, bukan hanya yang dibacakan di Pasuruan, di Malang. Nah nanti kita akan buka sedikit demi sedikit bagaimana cara berafiliasinya mereka dengan kolonial Belanda. Itu saja yang kita ingin sampaikan. Urusan masalah intisab kepada Kanjeng Nabi ataupun tidak, mau Ba'alawi sampai ke Nabi ataupun tidak, gak ada urusan. Kita ini tidak pernah diajarkan al-fakhru bil ahsab wa ta'anu bil ansab ya, tapi yang kita sampaikan adalah kelicikan mereka yang sudah berafiliasi beratusan tahun, berpuluhan tahun, artinya yang mendoktrin rasis dengan kabilahnya mereka, sehingga mereka seakan-akan menjadi raja di muka bumi ini. Banyak buktinya. Baik, terima kasih. Itu saja Pak Kentung. Terakhir dari kami, walafu minkum, kita lanjut nanti malam
Mudah-mudahan menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Saya kira kalau memang tidak sepaham, tidak sependapat, ya gak usah dilihat, gak usah didengar. Ini Pak Bupat ada yang ada yang komen dari Asem Jeren. Emangnya apanya yang salah dengan doa itu? Makanya jangan nyinyir aja dalam perjuangan, ada siasah saat dalam posisi terjajah. Oh bukan. Ataupun merdeka katanya. Ya, betul. Monggo, monggo. Gini, itu bukan siasat, bro. Kalau siasat harusnya ada upaya dong setelah itu untuk istilahnya untuk memerdekakan Indonesia. Wong dia sepakat kok. Karena Ratu Helmina ini dia tidak mau melepas Nusantara. Baca sejarah yang komplit, Kang Jeren. Begini, kalau siasat harusnya mencontoh dari Kanjeng Nabi, para sahabat yang lain. Di situ ada upaya. Nyatanya yang merebut bangsa sampai merdeka nggak ada mereka. Tetap dari orang-orang kita. Kamu baca dulu nih doanya. Harapannya Habib Ismail bin Abdullah itu wa ayyidil malikati wihelmina bisini nasana wa aqwama madida. Jangan digobloki dengan bahasa Arabnya. Itu harapannya dia. Karena ini satu komando dengan Mufti Batavia. Makanya saya tanya, kenapa di Batavia waktu itu NU sulit berkembang? Sehingga mendeklarasikan Nahdlatul Ulama itu di Kertopaten Surabaya. Nah ternyata yang kita banggakan pada waktu itu, yang dikatakan sebagai paku buminya Jakarta, yang kita tahu Habib Kuitang, beliau sendiri aja punya pesan dinasehati oleh Mufti Batavia supaya tidak masuk organisasi yang ada di pribumi, kan begitu. Tapi pada tahun 1923 setelah muktamar yang di Bandung, baru dia memproklamirkan diri sebagai warga NU. Ini kalau jenengan membaca detail gak bisa, ini disebut contoh. Karena doanya Kanjeng Nabi di beberapa referensi kitab untuk orang-orang musyrikin gak seperti itu doanya. Ini kan ada kalimat-kalimat yang memang sangat pro dengan kolonial Belanda. Saya tanya balik kepada yang tadi bertanya, kenapa kok yang diangkat Mufti Batavia kemudian yang berafiliasi bukan ulama-ulama Nusantara, padahal pada waktu itu banyak ulama-ulama kita yang kaliber. Kenapa kok memanfaatkan daripada klan Ba'alawi? Itu saja kuncinya. Dan gak mungkin ketika dia membuat siasat sampai ada terbunuhnya ulama-ulama Banten yang dihukum mati digantung, itu gara-gara fatwanya dalam kitab Manhajul Istiqomah yang mengatakan Habib Utsman bin Yahya itu adalah gurur sebagai pemberontak yang makar, memberontak pemerintah yang sah. Dikatakan kolonial Belanda ini memimpin di Nusantara sebagai pemerintah yang sah. Makanya harus cerdas. Sampai kapanpun tetap akan kita sampaikan hal ini. Karena ini tidak bisa kita sembunyikan. Mau disembunyikan di mana? Wong ini adalah bukti daripada kejahatan. Ya, ini masih menyangkal mana ini? Ya, terus apa lagi? Dari ini Anda saja yang nggak tahu ya, dari dulu sampai sekarang paku bumi itu ya habaib, ahlul aman fil ard. Loh, bukan habaib. Kalau ahlul bait sepakat. Ahlul baitul Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadakiri. Kalau ahlul bait sepakat ya, tapi kalau habaib belum bisa. Nah ini kamu karena begini, Kang Jeren ini karena dia istilahnya sudah ta'aluknya ke sana, ya kita wajari saja, gak apa-apa Pak Kentung. Kalau dia beranggapan Habib itu sebagai paku bumi, sejak kapan? Dan Habib itu hanya populer itu di kita, di Asia lah. Lalu kalau begitu bagaimana dengan As-Sayyid Asy-Syarif, ulama-ulama yang mengarang kitab emang bukan paku bumi? Nah itu namanya asobiyah, Kang. Kalau seperti itu Anda menyimpulkan bahwa paku bumi adalah hanya dimiliki oleh habaib, berarti asobiyah kalau seperti itu. Namanya fanatik. Wong Imam Ali Zainal Abidin di dalam kitab Tafsirul Bayan karya Syekh Ismail Haqqul Burusawi, beliau menulis Al-Imam Ali Zainal Abidin itu sampai nangis disebut ahlul bait karena malu, karena nggak bisa menjadi pakunya bumi begitu ya. Jadi
Ahlul Baitul Mustafatul hum amanul ardi fadzakir itu ahlul bait yang mana, Kakang? Begitu. Ada lagi? Ada lagi. Apa lagi? Ya kan kamu yang nggak sepakat, wong ulama-ulama muktabar aja percaya Habib itu ahlul bait. Oh, nggak bisa. Ulama mutabar, coba sebutin ulama mutabar yang mana. Kalau kamu bisa merincikan ulama mutabar yang mana, silahkan. Ya, makanya kemarin saya sampaikan jangan disamakan habaib dengan ahlul bait. Ahlul bait ini banyak referensi ulama-ulama kita, dari mulai ahlul bait yang diselamatkan, yang dijamin surganya, bukan hanya berdasarkan daripada duriyah saja. Nah, itu salah satu kegagalan paham jenengan ya. Jenengan membaca innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira itu kan. Nah, itu pahami ge. Di dalam tafsir, di dalam asbabun nuzulnya, jangan katanya. Kalau hanya mendengar katanya ya jenengan ya Gitu terima tulis dia. pemahamannya. Habib, Syarif, Sayyid sama-sama ahlul bait. Terus yang dipertanyakan tadi ulama mutabar itu dia menulis Syekh Nawawi, Syekh Yusuf An-Nabhani. Oh, enggak, beliau enggak ada. Syekh Nawawi tidak pernah mengatakan ahlul bait itu tak Ibnu khusus. Hajar juga katanya. Iya, tapi tidak mengatakan itu sebagai ahlul bait. Ini keliru. Itu dia mengambil dari pernyataannya Idrus Romli. Nah, jadi begini, Kang. Kita tetap tidak menafikan ya, ada dari mereka juga yang soleh ada. Ya, kemudian yang salahnya juga ada seperti para ulama. Tapi kalau menyepakati itu sebagai ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah, ya nggak bisa. Saya coba kalau memang ada, mana pernyataan Syekh Nawawi atau Ibnu Hajar Asqalani tentang bahwa Habib itu ahlul bait. Coba kalau memang ada ya, gak akan pernah menemukan dia. Itu biasanya cocok logi. Kalau seperti itu disambung-sambungkan, karena begini, ada nukilan contoh menukil makalah dari Habib Anu, seret, dengan sebab nukilan ini diisbatkan sebagai pengaku. Bukan begitu ya. Monggo. Repotnya kalau mereka memakai kitab Fathul Jari, ini repot iki. Ya, makanya jangan Itu. jare, Kang ya. Kalau Fathul Jari itu ya akibatnya begitu. Begini aja, kemarin sampai dibuka oleh Ustaz Abdul Mujib. Kenapa dalam Safinatun Najah kalimat wa ala alihi sampai disyarahi oleh Syekh Nawawi? Ini kan sebenarnya sama, Syekh Nawawi itu mensyarahi. Jadi jangan sampai yang dikatakan Ali ini adalah klien mereka saja Habib, tapi di situ ada kulul mukminin, kullu taqiyin. Nah, seperti itu. Jadi nggak bisa sampai sekarang belum ada yang memfatwakan bahwa Habib itu ahlul bait, belum ada gitu ya. Itu mah jarene sampean karena mendengar, tidak pernah melihat dari beberapa referensi kitab. Kalau kita buka ini kitab Karamatul Auliya, ada hikayatnya dari Ba'alawi ya ada, artinya yang berkaromah ada. Wong di zaman Nabi juga Ka'ab bin Ahbar, dia dulunya Yahudi Yaman kok. Karena dia taubatan nasuha, akhirnya dia mendekat diri kepada Allah, ya tetap bisa jadi wali. Makanya kalau kita sering ulang-ulang Pak Imron, kita nggak ada urusan dengan masalah intisabnya mereka. Ini kan repot, karena dia menyamakan kita dengan kelompok mereka. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah di sini kelicikan, kejahatan di dalam sejarah yang nyata, yang sudah zolim terhadap Nusantara, itu saja. Itu urusan kamu. Kalau kamu percaya itu sebagai ahlul bait ya monggo. Kalau istilahnya mau ikut perkataan kita ya monggo, karena kita nggak mewajibkan. Artinya nggak wajib harus mereka mengakui, ya monggo. Nanti juga sejarah akan membuktikan. Iya Ustadz, untuk Jirin ini biar Fathul Jari ini lebih kuat, itu dari tokoh mereka malah ngomong gini. Jadi biar doktrinnya lebih nancep, kata mereka malah mengatakan gini, Sayyid dan Syarif yang soleh itu disebut Habib, itu katanya mereka. Jadi sampai segitunya Ustadz Ubat. Itu kalau dicari di kitabnya yang mana, ya kitab Fathul Jari tadi.
Hingga idza tahaqqaqa fatasihu wa atsbata. Nah, kalimat seperti ini yang mentakiknya siapa? Ya, itu kan masalahnya dibuat kaidah. Dia nggak ngerti ini kaidah apa, gak akan ngerti kalau saya tanya. Jadi kalau masalah muyer di kamu, masalah keyakinan kamu sebagai ahlul bait itu Habib, ya itu terserah aja. Tapi saya tidak pernah menemukan dari pernyataan ulama-ulama muktabar bahwa Habib ini adalah ahlul bait yang dijamin surganya oleh Allah. Gak ada. Idza tahaqqaqa di sini bukan mentahkik masalah urusan nasab, Mas Bro. Kamu pahami, baca dulu kitabnya. Ya makanya pernyataan Kiai Haji Idrus Romli itu kenapa banyak yang menyangkal kiai-kiai di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Timur banyak nyangkal karena tidak sesuai dengan nih dalam ilmu nahwu baca itu ada yang namanya siyakul kalam. Pak, jenengan paham nggak siyakul kalam itu seperti apa? Ada masodirinya, gitu kan? Ada maudu'nya. Tekstual baca ini harus dipahami dulu gitu. Ini harus belajar dulu nih dia. Yang jelas kami belum pernah menemukan ulama-ulama muktabar yang mengatakan habaib itu sebagai ahlul bait sesuai dengan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa. Jadi jangan salah arti. Justru ketika kamu mentafsirkan seperti itu, ya ini yang jadi iktirarul alawiyahnya. Jadi tipu daya. Dan satu kata lagi dari saya ini ya nggak ada urusan. Nah ini kan di Diamak kekehnya membahasnya masalah nasab ya. Ya jelas saya menolak lah Habib itu bahwa Habib itu ahlul bait, gak ada urusan. Tapi yang kita bongkar di sini adalah kelicikan kejahatan mereka yang sudah berafiliasi dengan Belanda. Titik sudah. Urusan kamu manut kepada Kiai Haji Idrus Romli, ya monggo. Manut dengan siapa lagi? Itu mah hak kamu, tidak ada urusan. Tapi kalau kamu ingin kami mengakui, ya nggak bisa. Karena kita juga punya referensi, punya manuskrip, punya sejarah data yang kuat, ya monggo. Atau mungkin mau dibawa ranah yang lebih ekstrim lagi, ya monggo adu data gitu kan. Terima kasih lah, monggo.